Baik, berjumpa lagi dengan saya, dosen Domino. Kali ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman di sana yang menunggu tutorial saya adalah mengetahui apakah Anda dicurangi, ya. Kenapa? Karena sesungguhnya bermain domino seperti begini itu adalah segala macam cara dilakukan oleh orang, bagaimana caranya menang, bagaimana caranya melumpuhkan lawan, termasuk adalah cara curang atau mencurangi lawan. Nah, bagaimana cara mengetahuinya, ya? Nah, berikut beberapa trik yang pernah saya pelajari dan pernah saya tanya sama orang-orang yang pernah mencurangi orang, ya. Yang pertama adalah perhatikan kartu Anda apabila selalu dapat double besar, apakah double 6 atau double 5, karena itu biasanya menjadi target untuk mencurangi lawan. Katakanlah begini, karena teknik untuk main begini adalah, perhatikan ya, anggaplah lawan saya yang ngocok ya, maka anggaplah di atas saya ya. Nah, anggaplah ini kartu sudah dibagi, saya tinggal lanjutkan. Ini adalah untuk durasi ya, seperti begini ya. Nah, perhatikan apabila kartu Anda bagian atas itu adalah seperti begini, double 6, berarti Anda curiga pertama. Kenapa? Karena Anda dapat double ini ya. Nah, nanti perhatikan lagi berikutnya, kapan ini ngocok atau lawan Anda yang mengocok, Anda dapat lagi yang seperti begini, bagian bawah atau bagian atas, di bawah begini atau di sini, berarti Anda ada kemungkinan besar dicurangi. Baik, nah cara yang kedua untuk mengetahui apakah Anda dicurangi adalah perhatikan lawan Anda ketika dia mengumpul kartu. Karena di situ adalah salah satu caranya. Perhatikan begini. Kapan dia mengumpul kartu begini, kemudian dia cari itu yang misalnya double 6, dia taruh di depan. Katakanlah begini ya. Dia kumpul kartu, dia ngocok satu persatu ya. Ini. Mengumpul kartu begini ya. Dia taruh ini di bawah atau di sini ya, perhatikan. Jadi bisa dia di bawah atau dia di bawah begini, perhatikan ya. Nah, perhatikan seperti itu ya. Karena cara seperti itu nanti apabila dia ngocok, perhatikan dia cara ngocok seperti begini ya. Oke, perhatikan ya. Anggaplah misalnya dia tadi taruh di bawah ya. Anggaplah tadi misalnya dia taruh di bawah kartu double 6 ya. Seperti begini. Ya, seperti begitu. Dianggaplah seperti dia gugup ya, karena itu kadang-kadang dia membuat dirinya gugup supaya tidak diketahui oleh lawan ya. Oke, perhatikan dia sebelum dibagi tetap dia berada di posisi di bawah seperti begini. Jadi kapan dia misalnya dia mulai dari dirinya seperti begini, anggaplah begini ya, perhatikan ya. Ya, perhatikan ya, perhatikan dia akan berakhir di sini, berakhir di lawan, itulah ya begini. Makanya saya bilang tadi hati-hati kalau dia di atas. Nah, kalau dia seandainya dia misalnya dia ditaruh di nomor 2 ya, perhatikan kalau tadi misalnya dia ditaruh di nomor 2 begini ya, kemudian dia kocok seperti begini. Kemudian pada saat dia ngocok, dia ngajak orang bicara, wah itu memang tadi sepertinya itu saya turun atau bagaimana ya, supaya perhatian lawan itu tidak di sini, tapi dia pembicaraan itu. Perhatikan dia kalau ngocok, dia perhatikan ya, perhatikan ya, seperti begini ya. Nah, perhatikan ya. Nah, dia tetap ada di urutan kedua seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya? Dia selalu, nah dia titik terakhir, dia perhatikan dia di titik terakhir. Nah, perhatikan lihat, dia berada di urutan
kedua ya. Ya, berada di urutan pertama. Dia nanti dimulai dilawan, lihat, perhatikan, lihat. Perhatikan begitu. Itu. Seperti itu. Jadi banyak caranya orang untuk membuat lawan terkecoh, termasuk misalnya mengajak bicara, mengajak ngobrol, padahal dia sudah ngocok seperti itu. Padahal dia sebenarnya triknya adalah pembicaraan itu mengoceh lawan, sehingga Anda sebagai musuhnya, Anda tidak tahu kalau Anda dicurangi. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, cara yang ketiga adalah ini sedikit agak halus, sedikit agak memperlihatkan bahwa dia tidak curang, tapi sebenarnya dia mau curang. Nah, bagaimana caranya? Dia tetap menempatkan double 6 yang dia masuk adalah berada di urutan kedua ya. Nah, ini anggaplah ini beratang di bawahnya gitu loh ya. Nah, ketika dia ngocok seperti begini. Ya, dia kocok tangannya seperti begitu, kadang-kadang dia begini gitu loh. Ya, seolah-olah dia memperlihatkan kepada lawannya bahwa saya nih jujur gitu loh. Ya. Nah, tapi dia terakhir dia tidak sadar bahwa dia sudah pindahkan ini tangannya satu begini. Nah, lihat. Di bawah. Jadi ketika dibagi seperti begini ya, pada akhirnya nanti di sini double 6 gitu loh. Ya. Nah, itu banyak orang lakukan supaya kelihatan dia jujur, ya, kelihatan dia seolah-olah dia seperti biasa. Nah, bagaimana dia bisa lakukan seperti itu? Karena dia sudah terlatih, mereka sudah biasa lakukan, dia sudah menggunakan kecepatan tangan. Apalagi kalau dia mengajak ngobrol, ngajak sama temennya, atau Anda tinggal di mana, atau bagaimana keseharian macam-macam. Padahal maksudnya adalah untuk menipu Anda atau untuk membuat Anda terkecoh seperti itu, padahal Anda tidak sadar Anda sebenarnya dicurangi dengan cara di pengocokan kartu. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat dan jangan dipakai berjudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang bilang tadi lomba quiz apa terakhir Facebook, tempatnya sendiri itu di mall area London, ada busnya. Jadi saya kasih gambaran. Nah, jadi nanti saya kasih gambaran dulu. Selain ada panggung, nanti kita sudah minta Pak Sampi Aktivo untuk ada 4 lahan promo buat body ada masing-masing. Nah, jadi kita minta satu termasuk saya ada. Jadi ada 3 plus 1 promo 4 ya. Ada promo 4 terus ditambah 1 untuk podcast.